Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video tentang sekolah menulis ya. Nah, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya ya, tentang saya ingin menyampaikan tentang kenapa sih buku kita tuh nggak laku-laku gitu ya. Nah, kita langsung ke intinya aja ya, jangan terlalu bertele-tele, oke? Nah, saya akan coba bahas dari dua sisi. Pertama dari sisi bukunya, kedua dari sisi penulisnya. Nah, yang pertama dari sisi buku ya. Poin pertama, judulnya terlalu biasa. Kalau nggak salah saya pernah menyampaikan sebelumnya bahwa kalau kamu tuh pengen naik namanya, coba bikin judul yang menggemparkan masyarakat Indonesia ya. Jangan terlalu bikin judul yang mainstream, yang biasa, dan orang ketika baca judul itu tuh nggak ada rasa gairah untuk tertarik dengan buku kamu gitu. Jadi usahakan judul punya daya tarik yang tinggi. Memang teorinya don't judge by the cover, tapi rata-rata orang kan melihat covernya dulu, bener nggak? Lihat covernya dulu, dia menarik, baru dilihat belakangnya, baru lihat isinya gitu kan. Maka ketika teman-teman ngerasa ih buku gua kok nggak laku-laku ya, nah mungkin salah satunya itu kesalahannya, judulnya terlalu biasa. Saya pernah bilang di video sebelumnya ya bahwa buku di luar sana yang bestseller padahal isinya biasa tapi judulnya bagus dan marketingnya bagus gitu. Dan banyak juga buku-buku di luar sana yang nggak bestseller, tenggelam di pasaran, padahal isinya bagus, tapi karena judulnya nggak bagus, karena marketingnya jelek, akhirnya bukunya tenggelam di pasaran. Jadi nggak cuma marketing aja ya, tapi judul buku juga sangat-sangat penting untuk dipikirkan oleh penulis. Gimana caranya? Nanti akan saya masukkan ke konten khusus bagaimana cara membuat judul yang menjual dan menarik, oke? Nah, itu poin pertama. Poin kedua, isinya mengecewakan. Nah, kalau tadi judulnya yang biasa, sekarang isinya mengecewakan. Maksudnya tuh gini, kamu sudah bagus nih, kamu sudah berhasil membuat judul yang luar biasa. Nah, ketika kamu bikin judul yang luar biasa tapi isinya mengecewakan, ini justru malah bikin pelanggan kita lari. Ini malah bikin pembaca setia kita lari gitu. Jadi jangan sampai judulnya udah bagus banget, bikin pembaca tertarik untuk beli buku tersebut. Akhirnya ketika pembaca membaca isinya, kok isinya begini-gini doang sih? Padahal judulnya bikin orang pengen banget beli gitu. Nah, ini kan sebuah kesalahan ya. Jadi hati-hati, isi jangan sampai mengecewakan pembaca. Isi sama judul harus benar-benar berkaitan dan benar-benar saling memuaskan. Kayak contoh, misal judul bukunya adalah 101 cara untuk mengupas rasa malas, tapi ternyata di dalamnya pertama jumlahnya enggak 101, kedua tips-tipsnya ini yang memang udah orang-orang kebanyakan tahu gitu, dan cara dia membahasnya pun terlalu biasa gitu. Nah, ini contoh isinya yang mengecewakan karena dari judul udah bikin orang pengen beli, tapi isinya malah nggak sesuai ekspektasi pembaca. Nah, ini yang perlu teman-teman penulis pikirkan ya. Jadi jangan sampai kita bikin isi buku yang mengecewakan, oke? Nah, yang ketiga, isinya biasa. Kalau tadi isinya mengecewakan, sekarang isinya biasa. Nah, bedanya apa? Jadi kalau isinya biasa tuh ya nggak ada istimewanya. Kayak contoh, kamu bikin buku tentang hijrah, misal ini. Kamu bikin buku, saya misalkan bikin buku judul Stop Talking and Start Hijrah. Nah, buku saya dengan buku hijrah lain-lainnya itu nggak ada bedanya. Itu berarti contoh buku tersebut isinya biasa. Tapi kalau di buku ini ada sesuatu yang tidak ada di buku-buku hijrah yang lain, maka buku ini tidak biasa. Ada pembedanya, dan pembeda itulah yang bisa kita jual, dan pembeda itulah yang bisa menjadi selling pointnya. Paham gak maksudnya? Gitu. Jadi jangan sampai bikin isi yang biasa ya. Atau contoh lain gini deh, cara bikin, misalkan kamu bikin buku non-fiksi ya, misalkan topik yang kamu bahas di dalam salah satu topik di sana adalah tentang sabar.
bahas sabar tuh nggak harus menyampaikan ayat, menyampaikan hadis dan sebagainya, atau menyampaikan kisah sahabat, atau menyampaikan tokoh-tokoh di luar sana dan sebagainya. Itu kan sudah biasa, banyak banget penulis dengan menggunakan cara tersebut, bener nggak? Nah, cara bedanya gimana? Coba deh kamu telisik dunia kesehatan. Kira-kira ada nggak sih respon positif dalam tubuh kita ketika seseorang itu belajar sabar gitu ya? Contoh gini aja deh, orang kalau ngerokok aja ada respon yang buruk ke tubuh kita kan, ada akibat buruk ke tubuh kita ketika ngerokok, bener nggak? Maka ketika kita sabar, ini kan sesuatu yang baik. Kira-kira ada nggak sih respon positif dalam tubuh kita ketika kita berusaha sabar? Nah, ini kan pengetahuan baru yang jarang diketahui oleh masyarakat, bener nggak? Nah, ini yang perlu kamu cari tahu. Jadi dalam tulisan itu nggak harus ditulis dengan kalimat yuk sabar, tapi orang akan terdorong untuk sabar dengan sendirinya gara-gara baca tulisan tersebut. Ih, ternyata sabar itu bagus ya, ternyata bikin jantung kita beginilah, atau bikin peredaran darah kita begitulah dan sebagainya. Itu misalkan gitu kan. Nah, coba itu cari tahu. Jadi hal-hal yang beda seperti itu gitu. Cari pengetahuan-pengetahuan yang mungkin orang-orang pada jarang yang tahu, tapi kamu bisa memberikan pengetahuan tersebut kepada pembaca. Nah, itu yang menjadi itu menjadi contoh, salah satu contoh isi yang berbeda gitu ya. Nah, itu poin ketiga. Jadi jangan sampai isinya biasa-biasa aja, oke? Nah, yang keempat, covernya nggak menarik. Kalau kamu nerbitin naskah kamu di penerbit mayor, semoga insya Allah saya doakan covernya menarik. Yang namanya penerbit mayor pasti mereka punya tim khusus untuk mendesain cover, tim khusus untuk layout isi buku kamu, sehingga mereka yang bekerja ada mereka-mereka yang ahli sekali dalam bidangnya dan sudah berpengalaman. Jadi insya Allah covernya bisa bagus gitu. Tapi ketika kamu nerbitnya di penerbit indie, walau tidak semua penerbit indie itu jelek gitu ya, banyak sekali penerbit indie yang bagus gitu. Banyak penerbit indie yang mendesain buku-bukunya dengan bagus gitu ya. Nah, ya salah satunya inilah. Ini buku saya yang pertama, saya coba recycle di penerbit saya sendiri. Awalnya bukan di penerbit saya. Ya menurut saya ini bagus. Kenapa? Karena yang desain saya sendiri. Serius. Jadi ini desain saya sendiri di penerbit SMI. Jadi kalau teman-teman mau nerbitin naskah secara indie di penerbit yang mungkin terpercaya, bisa di penerbit saya ya. Nah, ini IG-nya, oke? Tapi jadi makanya hati-hati teman-teman ketika ingin ngirim naskah ke penerbit indie, yaitu dia cek dulu nih IG-nya, karena saya dulu pernah, jadi kayak ini buku pertama saya saat itu belum terbit, dan saat itu saya bikin buku antologi, dan itu buku antologi pertama saya, dan ketika hasilnya sudah terbit, bukunya sudah terbit, jujur saya kecewa sekali dengan hasil covernya. Dia bilang dia penerbit indie yang gratis, tidak berbayar gitu kan. Tapi dari desainnya itu sangat-sangat mengecewakan, bahkan bukan cuma cover, tapi isinya pun masih berantakan gitu. Dari situ akhirnya saya punya mindset bahwa ketika bikin buku antologi itu tidak bisa membangun rasa bangga saya sebagai penulis gitu. Makanya saya selalu gencar untuk membuat karya sendiri, bikin buku solo, kirim ke penerbit mayor, dan akhirnya diterima dan terbitlah beberapa buku yang sudah ada di depan mata teman-teman semua gitu. Makanya teman-teman perlu yang namanya cek dulu penerbit indie-nya ya gitu, kira-kira mereka ini dalam mendesain kira-kira bagus atau enggak, karena ketika mendesain buku itu pun akan mempengaruhi daya jualnya. Kalau covernya menarik itu kan akan ada eye catching ya, bisa menangkap mata pembaca. Ih, covernya bagus banget, akhirnya terdorong pembaca untuk beli buku kamu dan kepo dengan buku kamu. Jadi makanya hal-hal kayak gini tuh jangan disepelein dan perlu dipikirkan baik-baik ya. Oke? Nah, itu poin keempat. Poin kelima, tidak ada yang menjual di cover ya. Jadi kalau cover itu jangan cuma desain covernya aja, tapi selain desain cover, selain judul, perlu ada hal lain yang bisa menjual buku kamu di cover depan. Misal, kau bisa tambahin subjudul ya, subjudul biar pembaca jadi tertarik gitu, atau bisa tambahkan
status kamu. Misal ini buku nih, buku, nah di bawah nama kamu itu ada status kamu, misalkan kamu nih apa, penulis 50 buku motivasi misalkan, itu akan menjadi daya jual tersendiri. Nah, salah satu triknya, jadi kayak banyak teman-teman saya yang mereka selalu menjual nama mereka ya, atau bahasa lainnya membranding diri mereka dengan cara, sebenarnya mereka tuh bikin buku solo baru 6-7 buku lah, tapi mereka menuliskan status mereka tuh sebagai penulis 30 buku. Kenapa? Karena sisanya 23-nya itu adalah buku antologi gitu. Jadi kalau teman-teman pengen membranding diri bisa dengan cara itu. Ya udah, buku solonya 7, buku antologinya 23, jumlahin aja jadi 30. Berarti kamu ini penulis 30 buku. Tulis di bagian bawah nama kamu, penulis 30 buku motivasi Islam misalkan. Itu akan menjadi daya tarik tersendiri kepada pembaca bahwa wih, ternyata penulisnya keren ya, sudah bikin buku banyak banget sampai 30. Nah, itu kan akan menjadi selling point tersendiri gitu kan. Akhirnya walaupun judulnya mungkin kurang menarik, tapi ketika nama status di bawah nama kita itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang wah ketika dibaca, maka itu bisa mendorong pembaca juga untuk beli buku kita gitu. Jadi bagian cover perlu dipikirkan, kamu mau nulis bagian apa aja nih di cover selain judul sama selain desainnya. Bisa tambahin subjudul kayak gini kan. Nah, saya ini judul untukmu para pejuang mimpi, maka subjudulnya motivasi dosis tinggi untuk pelajar Indonesia. Nah, itu tambahin subjudul untuk mempertegas, untuk menambah daya jualnya. Terus nanti di bawah nama juga bisa juga ditambahkan statusnya, atau pakai gelar juga boleh. Itu kan bisa menjadi daya jual juga. Wih, ternyata yang nulis sudah S1, bahkan ini yang nulis SPD, seorang guru, buku motivasi yang nulis guru. Wah, makin menjual lagi kan bukunya gitu. Oke, dia namanya belum dikenal, punya link juga enggak, punya jaringan enggak, punya grup nulis juga dikit, bingung gimana marketingnya, nggak pernah jualan apapun dan sebagainya. Akhirnya ya ketika dia punya buku, bingung gimana nih masarinnya. Makanya saya di Sekolah Menulis Indonesia tuh buka kelas personal branding tuh biar banyak penulis yang mau belajar gimana cara membranding diri gitu.